Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa azimina Muhammad sayyidil jamali wal kamal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'ir rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib Hadratul Walid Kiai Al-Haj Muhammad Mabsutatan Mi'ad. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kuatkan perjuangannya, jangkahan kakinya untuk membimbing dan menuntun kita semua dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada segenap adik-adikku, kawan-kawan santri Pondok Pesantren Lubul Labib, umat kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma. Adik-adikku, kawan-kawan santri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini, di tahun baru, tahun 2024, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul mengaji, belajar ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, dan kita semua mendapatkan kenikmatan iman Islam. Semoga nikmat ini terus kita bawa, semoga nikmat ini terus kita pegang, bukan hanya di dalam pondok pesantren, akan tetapi kita pegang selama-lamanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada sang reformis dunia, penebas kebatilan, yakni Sayyidina Muhammad. Mun sebut Kanjeng Nabi jawab, ya kan tahu kan, mun Nabi sebut tak jawab ceria tandana orang, saya tahu. Cerek maksudnya kita itu pelit di dalam menjawab solawat kepada Nabi. Can mahir zen, sia bener Kanjeng Nabi lah, can mahir zen. Man lam yusalli alaih, man lam yusalli alaih
fahuwal bakhilul khasir, fahuwal bakhilul khasir. Dia adalah orang yang pelit juga rugi. Makanya kalau ada sholawat dijawab, sallu ala Nabi Muhammad. Benih sallu alaihi kau. Ban mun ngocak sallu alaihi tarik isoro nyoro. Paham? Engkau nyoro ban mak nyoro balik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Cai terjemah ayo solawat kabi ke kanjeng Nabi. Solawat tibi kan dia ya. Kan begitu. Saya tanya, sallu fi'il apa? Ini cerdas semua. Sallu adalah fi'il Mon angkok senyoro berarti banja. Wah, engkau ngocak sallu ala Nabi Muhammad. Itu jawaban yang paling sempurna. Allahumma salli wa sallim. Langsung kilu mas, abid, pandai. Dharma sallallahu alaihi. Tahu sawa salim tak apa-apa. Sallallahu alaihi. Salawat kapi ke kanjeng Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan salawat kepadanya. Betul ya. Mun sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Salawat tibi kan ya. Berarti soro nyoro jadi ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, ini temanya apa tadi? Sejarah atau munculnya tahun baru Masehi. Sebelum saya menjelaskan ini, Aslin dijelaskan tidak terlalu. Yang paling penting itu bukan sejarahnya, tapi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun baru Masehi. Sedikit saya ingin menyinggung tentang masalah sholat. Karena saya perhatikan teman-teman ini ketika sholat banyak sholatnya yang masih belum benar. Sholat itu syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat kita harus tahu. Intinya langsung to the point. Orang sholat itu pertama harus niat. Mas, derma misalnya sholat jadi kudu nih. Awdu juga kudu nih. Niat itu apakah harus diucapkan? Harus apa tidak? Tidak. Kalian antar ke tempat wudhu ke jeding, wudhu ben ajalan dari daerah antara ke pewuduan ben ke niata pasti niat wudhu. Masa beda niat nyari cuko? Kan jangan. Berarti keburu. Misalnya contoh keburu, imam lah takbir. Kalian keburu dari daerah mau sholat. Kamu wudhu itu kawan. Ini dari wudhu dulu. Kalian ini wudhunya kalian walaupun keburu-buru, yang penting kalian niat wudhu, itu sudah sah wudhunya. Paham? Yang paling penting adalah ketika kalian wudhu kalian itu harus sempurna. Wudhu membasuh muka. Yang dibasuh di mana? Yang dibasuh adalah mulai dari munculnya tumbuhnya rambut sampai pada dahi. Sapu dahi. Dagu, dahi dia jong. Are dahi dia. Dari munculnya rambut sampai dahu. Kemudian lebarnya wa ardaini ma bainal udhunain. Yakni di antara dua teli. Jadi bukan kudu sempurna wudun, kudu kendeng kapi aing dia, paham? Dengaki. Jadi bukan mon wudu kudu kendeng kapi nawaitul wudu'a
Misalnya keburu tak usah, dalam mati tak apa-apa, nawaitul wudu'a. Tapi lebih baik kalian niat, dan niat itu muncul ketika membasuhmu. Misalnya bencecer niat dah. Ben misalnya beda apa dia nak beda kotoran misalnya. Tak niat wudu jaki, kelopai tak niat. Becok kada, berarti kan tak wudu ya kan? Terus lagi. Meco tanang. Mari meco tanang ben pas boh ya kelopai kita niat wudu. Pas niat begitu meco tanang tak sah wudunya. Paham? Jadi niat itu harus muncul ketika kalian membasuhmu. Jadi mun wudu pak isbal. Apa isbal? Wudunya itu harus disempurna. Coba akun pek wudu cek just mare. Jangan disempurnakan. Wes wudu jelas. Wes solat jadi ya. Syarat diterimanya solat kalian sudah tahu semua. Syarat diterimanya solat adalah harus diterimanya solat benisan. Mun tak suci ya tak asa solat tak. Ndak, ini saya ndak jelaskan semua cara bab solat. Itu harus Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Lah, beun mun solat jerigana, ayo kok minta tolong belajar dari sedia. Mun solat jeria, usahakan melihat kepada tempat sujud. Paham? Mun kira beun dia iya dan beun daripada bareng saya tak khusyuk. Ya angkui beun ngakui kaos misalnya. Pas kaos tulisna Ronaldo nomor 7. Apa jeng saya budin? Ronaldo kan malam hat-trick Ronaldo dia ayo. Pas ingat ke lain, iya Ronaldo Messi gitu. Khusyuk tak khusyuk? Maka itu menghilangkan wes. Dan tidak lemah, usahakan teman-teman adik-adikku mau ngangkui kaos ya, mau ngangkui kaos yang dulu saya itu suka kaos bola kawan. Lambang ngomong bodi pontuku seneng koleksi kaos bal. Kalau saya tak beli yang apa nyaman. Saya sebisa kayak buan jo Malaysia asli neko nike coba. Larang atau san ibu. Sebelum TV bener Messi bener. Habib daya. Aku tang nyama, majer boleh. Tapi saya ingat kalau saya dulu ketika di pondok, mau nangkok mang kata apa jeng, pas beda tulis na kausa, BPM suruh balik. Ada burung segagala. Kan ya? Detik balik bocah apa nih Habib bibah ada ya was. Ya yang tak padeng. Kenapa? Karena itu dapat mengaruhi solat. Bahkan kui sarong. Mun keran sarong nah beda tulis naik kedeng baca bisa budi balik sebab ada BHS misalnya. Yo anyar ya macam sahabat petahu sahabat budi. Malah saja tahu ada ajalan ya dia BHS. Yang penting ketika sholat di belakang tidak mengganggu kekhusyuan musalli. Faham? Ini yang paling penting. Teman-teman, adik-adikku semua, kalian kalau sholat jangan sampai melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Faham? Aduh mas, seorang aja tepak bajeng getel tengah. Dalam namun getel tengah. Pas nyari ke kanjan saya pikir ya diaan misalnya. Apakah begitu? Garu minta nanga. Aku lihat diaan. Kebalik bajeng saya ngak jadi ya. Bajeng abad. Faham? Kadang bodoh saya mencek sarung. Abah betal kan? Bodoh saya mentepak takut coba daripada iya.
Gerak 3 kali yang berturut-turut itu dapat membatalkan Der masih tak membatalkan. Misalnya getel otabe hari yang mau tak akuli kok sokok krami salah. Hari mau tak ibadah sekuni dia. Tak khusyuk kok, tak apa-apa kor sekalian. Paham? Detingan kui gerakan 1 kali, jangan 3 kali berturut-turut. Dah iya. Jadi misalnya ben asolat mak engak ngelosot te sarong dia. Adia mun geger sarong terancam dia. Latu-latu. Kan ya. Abu saya enggak ada katek deki dia. Sarong ngelecen ngelosot tak apa-apa. Boh, adia darurat dia. Gimana? Gulung sekalian, seret. Neng boleh. Coba pas langsung sekalian. Bu mare. Beres. Jangan. Jadi harus melakukan gerakan sekali-kali tapi padan bangun beda imam, bangun beda makmum sofa kosong kan ajalan kan. Lah itu ajalan kan kudu nik sekuni. 1 bener. 2 baru sampai dapat 3. Coba pas alonca ben. Oke pas bolan lompat tinggi juara pas langsung maka sholatnya tidak ada harokah thalatha harokatin mutawaliyah membatalkan. Beda boleh 1 gerakan keng betal. Apa? Harokatun syadidah, gerakan yang sangat sekalian dengan keng betal. Encan kudu 3 kali ambu kilu apa gerakanna. Misalnya pun apa jeng? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas bade kancan tedung. Bibani tempat. Pas bana bajeng langsung ngetek. Sret. Nyegai kan sekalian tak apa-apa tak betul. Kan pergerakannya adalah pergerakan yang sangat. Langsung nempak blek. Bali boleh. Enggak tak betal jadi macam-macam. Kenapa? Karena gerakan yang sangat berat. Abojo misalnya nyengkol kanjan, nyengkol lebih tidak iya balik. Langsung, cengkol, belek. Ini adalah gerakan yang batal. Senggol dong ya. Aduh, wes paham? Ya, semoga bisa diamalkan ya. Engkau dengar-dengar besaki beda sengang mecek juban. Beda rem mana kana apa aja. Badan jak dia. Aruku tak nyaman juban menorok ruku pengkes kada pas ruku. Jangan, itu bisa membatalkan Faham? Wes. Sekarang kita akan membahas sejarah atau munculnya tahun baru Masehi. Wes tak jeng-jeng. Karena dia bukan ilmu yang begitu penting sebenarnya. Yang paling penting itu adalah tahun baru Islam. Tahun baru Masehi ini memang lebih lama dan lebih banyak jumlahnya daripada tahun Hijri. Saya tanya, sekarang kalau Masehi tahun berapa sekarang? 2024. Kalau Hijriah tahun berapa setia? 1445. Sekarang saya tanya bulan. Kalau bulan sekarang bulan apa? Bulan Januari. Kalau bulan Hijriah bulan apa? Bulan Jumadil. Jangan sampai kalian lebih mengetahui tahun dan bulan dan waktu Masehinya
daripada mengetahui tahun dan tanggal bulan hijriyahnya. Cek kalah hari yang tahun hijriyah ria sejarah na umat kalau tahun baru Masehi ini munculnya perayaan ini ada sejak dulu dikemukakan oleh zaman di mana orang-orang Romawi. Kemudian pada tahun setelahnya, lama dari itu orang kuno Romawi itu merayakan tahun baru Masehi, kemudian diteruskan oleh siapa lah nyaman kelopai kok badah. Lah dahulu kala tahun baru Masehi ini adalah perayaan yang bermula dari penanggalan yang dibuat oleh bangsa Romawi kuno pada tahun sekitar 45 tahun 45 Masehi. Nah setelah itu disempurnakan oleh ada salah satu tokoh Romawi yang namanya adalah Paus Gregorius. Are tetanggan ben ya. Bede nyaman Paus. Itu disempurnakan pada tahun 1582 Hijriah. Hijriah. Masehi. Lah dari situ terus terhitung sampai sekarang tahun Masehi mulai dari tahun 1 Masehi sampai sekarang tahun 2024, yakni sekitar dua abad ya. Nah jadi ini penting kita ketahui adik-adikku. Terus yang paling penting apa? Terus kita itu harus tak melakukan perayaan tahun baru Masehi. Maka jawabannya untuk kalangan santri maka tidak. Kenapa Mas? Kok tidak perlu ikut merayakan tahun baru Masehi? Karena tahun Masehi bukan tahunnya umat Islam. Disebutkan dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Orang kalau kumpul dengan kaum-kaum maka dia akan serupa dengan mereka. Ketika kita ikut merayakan, kita tiup lilin misalkan, kita ikut membunyikan keloneng, kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kita ikut merayakan hari-hari mereka, hari Natal mereka dan yang lain, maka ini tidak benar. Dan masih benar. Sebenting tak usah nyala. Betul? Ini baru yang namanya toleransi. Apa toleransi aja? Tasamuh fiddin. Toleransi di dalam beragama. Dalam surat Al-Kafirun disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Ini titik poin pentingnya. Gimana? Hei orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah yang kau sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, maka agamamu agamamu, agamaku agama.
Kalian silahkan beragama, tahu apa? Nyembah patung, nyembah salib, nyembah matahari, terserah. Yang penting kamu jangan usik-usik kita orang beribadah. Betul? Orang Islam melaksanakan sholat Jumat, cek oleh bi orang Kristen, ya kan? Orang Kristen tak oleh. Iyo jole mercon biban oleh. Wah bodoh orang Kristen ibadah. Ayo kelakoh maju. Jangan. Derma, mayu beri mercon lete dah kanta. Cedur. Lu derma kan ikut merayakan. Wah benih lah nyala aja ya. Tak boleh. Terus gimana? Ya sudah. Kita lewati bersama, kita hadapi tahun baru, tapi tidak dengan keyakinan atau budaya-budaya agama yang dianut oleh orang yang merayakan tahun baru Masehi. Coba saya tanya kepada teman-teman, mungkin tahu semua, ketika tahun baru Masehi yang banyak merayakan orang Kristen apa orang Islam? Yang banyak merayakan orang Islam. Coba sebaliknya, mun tahun baru Muharram, apakah banyak orang Islam yang merayakan? Ya benar tidak, banyak tapi tidak begitu muskilah. Ini adalah PR bagi kita. Ya. Mangkan kemarin mun misalnya tahun baru Muharram ki abid. Ki orang berapa bulan ki abid. Mun orang kafir mengadakan mercon ini pergantian tahun dengan semeriah mungkin, kita mun misalnya beda apa nyaman mun ajalan ke embung. Apa? Bener karnaval loh. Pawai. Berikan dengan semeriah mungkin, betul? Asolawat dayalah, aburdalah apa terserah. Ini syiar untuk menunjukkan pergantian tahun baru Hijri. Wes, lah bagaimana kalau menghadapi seperti itu semua, Mas? Apakah kita harus melawan atau kita harus diam? Maka di zaman saat ini, ketika tahun baru Masehi, zaman semakin akhir tambah akhir ini, kemaksiatan semakin merajalela. Kalau kita tidak bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka minimal paling tidak kita ingkar di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, beliau berfirman, kalian kuntum khaira ummatin adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa kok kalian dikatakan paling baiknya umat? Kata Allah, karena ta'muruna bil ma'rufi, kalian memerintahkan orang-orang dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian iman kepada Allah. Pertanyaannya, untuk zaman saat ini, apakah kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Bisa kalian amar ma'ruf nahi mungkar? Bahkan keluar dari labang, dari adat bungkon antara kapondok, banyak cara kemungkaran, sebab tak bisa menghilangkan kemungkaran itu. Contoh, bana jalan ngabos orang tak kodungan. Apakah tak kodungan itu bukan kemungkaran?
maka itu merupakan kemungkaran. Bisa mencegah. Apakah cara kamu untuk mencegah kemungkaran? Orang numpak sepeda langsungnya butuh ya daga. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar biliat. Nahi mungkarnya pakai bentar lemah sedia deh. Entar kaki malam orang ngenom, orang adugem, nyawer dan sebarang zina, langsung cegah bi tanah bisa. Ongguan, tak bisa saya kata kelako. Bodoh orang ngenom langsung kalah butol haram dia. Kurang ajar ban, mau tak etong ngebesnya. Bila etong ngepak kurang ajar, seorang mau tak gue ya. Karena tidak bisa. Kata Nabi dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu menemukan kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kecuali pada santri lubul labib sakteh jeduk misalnya. Tak apa-apa tembak geliak bin berak. Bisa. Mun bade ngak beun sing ngajriah amar ma'ruf nahi mungkar nganggo tangan, siap. Bodoh orang ajudi langsung tongep haram. Mak bangal tata. Tak sakit udah iwa. Iya Pak ya. Saya ngak kafir ya, sebab diri nak muntai berpujar perantah kafir kok. Misalnya keng bentekku tembak tak sakit. Tata hah? Emang boleh? Bisa apa tidak? Bisa. Apa sakte gitu mangga? Segeran kolen bawa dengan kolen jaran, kolen bentekku, tembak dur, ayam tembi jagung, buat ngala arta. Yantom di tentara misalnya nggak cuman lamba mon sedia pak ngala arta ibendem kan deti arta deti kolak iya kan baca tak pada sedikit cerita kalian mungkin tahu di Pasuruan itu ada ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf, mungkin bisa dibilang pagunya Pasuruan. Habib Taufik mun beda orang ngenom bengkir embung kalak butole buat lari ya contoh. Apakah berani mak kurang aja langsung nangis, maaf Habib, iya Habib, langsung atobat norok pengajian Habib Taufik. Dia definisi amar ma'ruf nahi mungkar bisa ya. Ada saya kocak falyughayyirhu biyadihi. Tak bisa amar mungkar ngangkui tanang, nyoro kebagusan ngangkui tanang tak bisa. Misalnya beda orang ajalan la adan hayya jumatan hayya ala shalah ngereng jumatan, aduh bahaya lesoh alako bi lesan tak bisa, coba bi tanang majuran noro tace teret mutaking ngakek dek ya. Tidak bisa. Bagaimana? Yang paling terakhir lisan tidak bisa. Fa illam yastati biyadi fa bilisani. Pakai lisan. Ayo tobat ambuin. Hari bareng tak bener. Tapi enggak ban mun tero tobat orang tero amar ma'ruf nahi mungkar jeras keras. Mun tandi kesaktian. Kecuali ban kun orang ngocak sekalian ngeding ban langsung tobat bagus. Ampo tak oleh toreh ni kebareng saya tak bagi sareng Gusti Allah langsung nangis kicong sekelangkong mak berarti lesan pun tajam berarti keramat berarti Pak. Mon misalnya ampun Pak ambui Pak jangan ni nangis kadang alamat nangis Pak enggak kau tanggo cong bener bulan kaki cong rek kere kaki juga gua gitu lain ya. Terakhir ya fa illam yastati bilisani fa biqalbih. Kalau ndak bisa pakai lisan ngangkui tanang lah tak mampu, ngangkui colok lah tak mampu, sit
hitung paling terakhir. Derma pakai beda orang mesum misalnya. Auzubillah. Temu ban, tapi mau mesum ki bisa perusak bener. Mau beda orang amain renjeranan misalnya. Mak beda rumput bergoyang gitu. Mama engai pasuruan je beda. Apa nyaman toko apa pabrik apa jo? Cukup se omlongan. Sarden. Beda di sak punya si alaku punya ni bini. Pacet letak petean aja. Dengkak deng si aku yang di sarden kan. Mak beda sarden bergoyang. Maka diteku abo amin rencerenan di dalam. Mon bisa menghilangkan kemungkaran pakai tangan, pakai lisan, lakukan. Itu yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kamu bisa ingkar, bisa merubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, lakukan. Mula tak bisa, pakai hati, ngelos dada. Ya Allah. Dan itu adalah merupakan paling lemahnya iman. Oleh karenanya adik-adikku, tetap pegang prinsip seorang santri, yang dimana santri itu adalah sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukah wa tuba liman arda rabbah qabla an yalqah. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan dia. Orang rekan montada umur kocak sebut ampun adikel dul. Berarti orang itu kan meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia di masa hidupnya, dia meninggalkan dunia dulu, itu beruntung sebelum dunia yang meninggalkan dia. Paham maksudnya? Artikel menghindar dari dunia sebelum meninggal dunia. Daya maksudnya. Senomor telok tuba liman arda rabbah qabla ayyalqa. Dan beruntung bagi orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum dia menghadap kepadanya. Apa maksud arda rabbah? Ridho kepada Tuhannya, yakni bimtithalil awamir wajtinabi nawahi. Yakni dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan. Semoga kita semua bisa melaksanakan ini, amin. Pokok paenga dorong majan suruh amar ma'ruf nahi mungkar, apa kutu ampu detik kiai gada, kutu bengal neku mekada enje. Dak harus seperti itu. Bean endik sapopoh, endik penakan, endik menjadi saya tak bener, paenga bener sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kelak dabuna Allah khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mun tak bisa menghindari meninggalkan semua itu, alal aqal minimal ingkar di dalam dan itu merupakan paling lemahnya iman. Mun jawabuna Imam Syekh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah adabu illam tastati qaulal haq fala tusaffik lil batil. Kalau kalian tidak bisa berkata benar, menyampaikan kebenaran, maka paling tidak kamu cak akopak mun beda kebatilan. Coba enggak bodoh orang yang cerita, mau bayar aku nih ngajar ya jom mau nengko lamba ki ngoda kecobong iyo pak ngak kacan bingung pas berucap hebat bocah bener hebat jadi legrek otak gendeng. Kenapa kok begitu loh? Maksiat kok dibanggakan? Maksiat cerita apa Mangkan berdua, ya Allah, Allahumma astur aibana wa aiba walidina. Ya Allah tutup aki aib gula. Hari tak minta tutup kombi tibi. Maka tidak benar, paham? Wes, sekarang tahun baru
semangat baru. Jadi melihat masa lalu boleh sebagai pelajaran, tapi ingat, seburuk-buruknya orang yang mempunyai masa lalu yang kelam, dia masih mempunyai masa depan yang cemerlang. Ketika orang mempunyai masa lalu, mempunyai waktu yang jelek, dia bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Wes, tahun 2024 semangat baru, perjuangan baru, kapi baru. Faham? Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan santri-santri semua diberikan umur yang barokah, amin. Diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa mengamalkan ilmunya, bisa mendakwahkan ilmunya, bisa berjuang untuk agama, bangsa dan negara, amin. Allahumma amin. Ya, mungkin itu nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang manfaat dan barokah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Syukran jazila ala husni istima' wa afwan ala kulli nuqsan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.